akustik ini kita deteksi melalui udara, ya. Jadi bisa komunikasi kepada korban. Nah, seumpamanya lab detector dari seismik ini, sensor seismik sudah mengindra di display interface. Oh, yakin ini ada gerakan, getaran. Tuh, grafiknya naik turun. Oke, kita buatkan inspection hole, lubang kecil, lubang intip. Nah, bisa dengan menggunakan visual kamera atau search cam, dan juga dengan menggunakan sensor akustik dimasukkan. Kita tanyakan, halo, apakah ada orang? Nah, dia bisa mendengar tuh korban kalau masih hidup. Tolong. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai microphone and speaker. Betul. Mikrofon dan speaker. Nah, kita bicaranya dari ada. Nah, di sini ada yang namanya earphone. Ya. Ada gambaran ya. Ya, ini gambaran udah tua nih, mohon maaf ya. Masalah monitornya masih kecil pelatih. Untuk radiusnya sama itu pelatih. Ini 25 juga ya. Kalau ini nggak mengukur getaran radius. Jadi ini sudah dekat korban, suara itu harus mendekati korban. Diperkirakan. Makanya tadi dia harus bawa lubang dulu. Lubang kira-kira yang kuat. Gelombang suara juga pelatih ya ketika ada korban di bawah. Betul. Ini pasti menangkap menunjukkan lokasi gitu. Betul. Jadi yang menunjukkan lokasi itu ada korban yang masih hidup, ya. Terus kuat. Makin kesini kalau kita geser, di sini makin kuat. Nah, ini kan digeser-geser. Nah, ini dia nih, diperkirakan nih, titiknya di sini. Ya udah kita buatkan inspection hole. Udah kita lakukan search cam. Sudah kelihatan, wah ini dia di sini. Kira-kira nih mulut sama kupingnya di sini nih, ya kan? Kerang kan. Dikit. Masukkan. Kalau perlu di mulutnya dikit. Nah, ini dia. Lepas mulut, tapi jangan pas hidung. Repot. Cengarokean di dalam. Jadi, nah ini akustik. Nah, seperti itu. Terus ini mau mikrofon, ya kita bisa ngomong dengan cara memencet dulu, seperti HT. Nah, kalau yang terbaru pelatih, apakah lebih canggih lagi monitor yang besar atau bisa mendeteksi apa itu pelatih? Sementara ini untuk teknologi lab detector fungsinya hampir sama, tinggal masing-masing spek mungkin radiusnya makin jauh dan makin dalam. Belum menjadi prioritas gitu ya, karena memang kita kota. Nah, padahal itu penting banget buat Bang Ru. Jadi alat itu seperti roda, nah tapi seperti scan, ada teknologinya. Jadi ini biasanya digunakan oleh para arkeolog. Oh, sonar ya. Ya, pokoknya alatnya seperti scan lah ya. Tulang itu kelihatan untuk digunakan oleh para arkeolog. Pemadam itu boleh, rescue itu boleh banget punya alat seperti itu. Tulang atau panas tubuh. Lain lagi, ini scan sampai tulang. Mau sampai apa aja? Jadi begini, jadi tulang itu yang namanya kan mungkin makhluk sudah lama di tanah itu ada apa, itu terlihat fosil. Nah kan arkeolog kan bisa lihat fosil. Apalagi manusia yang 20 meter atau 10 meter kelihatan banget. Oh bajunya ini, tuh di scan istilahnya. Oke selanjutnya, Geser lagi. dibungkus ya, bungkus. Kan ke bagian titik terlemah bagian atas berarti kan. Nah di situ rekan-rekan. Kemudian di sini ada sinar laser ya seperti pointer. Kalau itu terdeteksi maka flashlight ini akan nyala dulu. Dep. Nah, setelah dinyala akan membunyikan suara alarm yang memengangkan telinga sampai dengan 98 desibel. Nah, makanya dari itu rescue ketika masuk, ketika ada bahaya, bunyi wing dia harus keluar. Apa tadi namanya alatnya? Movement detector. Oke, ini banyak sekali alatnya. Nah, ambatan burung lewat ini, dia lewatnya itu cuman sekilas doang kan? Des. Nah, itu nggak terbaca. Oh, nggak berkelanjutan. Tapi kalau dia diam, fix diam. Nah, jadi goyang secara terus menerus. Nah,
set ngebaca. Di sini ada gerakan 5 mili, 10 mili, 20 sampai dengan 100. Nah, kita pasang gerakan 5 mili di paling atas itu lebih sensitif. Jadi ini akan cepat mudah terbaca. Jadi kalau burung itu tidak bisa langsung ngebaca karena dia langsung kelebatan karena belum terbaca oleh modul yang ada di sensor ini. Selanjutnya ini yang disebut dengan lifting back high pressure. Nah, lifting back system terdiri dari 3 macam. Lifting back high pressure tekanannya 8 bar sampai dengan 12 bar. 8 bar itu yang mereknya Weber Rescue, 12 bar yang digunakan oleh merek Swistek, kebanyakan yang ada di kita. Kemudian lifting back medium pressure itu tekanannya atau working pressure-nya 1 bar. Adanya di sini nih, tuh yang gede itu airbag-nya. Itu 1 bar, yang hijau. Nah, ada lagi lifting back low pressure yang working pressure-nya 0,5 bar. Mungkin rekan-rekan pernah melihat ya, seperti bantal dadu atau guling besar ya. Nah, itu bisa untuk menstabilisasikan pada saat mobil trailer ya, terguling. Nah, jadi selain kren, nah lifting kren, kita punya lifting kren, kita angkat, itu bisa kita stabilisasikan dan kita bantu pengembangannya dengan menggunakan lifting back low pressure dengan tekanan 0,5 bar. Nah, Weber Rescue dan Rescue-Tech karakternya terlihat dan ciri-cirinya. Untuk Weber Rescue sendiri yang dimiliki oleh kita yang ada di Black Rescue, ini jenisnya flat back atau bantalan udara datar ya, dengan ukuran bervariasi di sini ya. Anda bisa melihat ukuran, spesifikasi, konsumsi udara, tekanan, ketinggian mengembang ada di nameplate sini rekan-rekan ya. Nah, jadi kalau Anda mau mengetahui tentang semuanya, untuk spesifikasi ada di sini rekan-rekan. Dan di sini bisa terlihat working pressure-nya 8 bar, kemudian ketinggiannya dan kebutuhan konsumsi udara yang mengembang di sini. Tuh. Nah, satu perangkat lifting back high pressure working pressure 8 bar ini terdiri dari beberapa aksesoris. Nih aksesorisnya. Perangkat ini tidak akan berfungsi kalau aksesorisnya tidak lengkap. Kalau satu perangkat ini disebut dengan aksesoris. Ini yang disebut dengan pressure reducer, ya, penurun tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan bekerja. Kemudian ini yang disebut dengan triple dampen controller atau istilah penamaannya dari remote control kita. Ya. Nah, ini untuk mendistribusikan udara atau tekanan bekerja. Tekanannya 8 bar. Nah, dan ada kantong udara jenis flatbed. Kemudian ada kantong udara jenis pillow seperti bantal. Nah, yang dimiliki oleh Lucas. Nah, kalau Jakarta Pusat masih ada. Kemudian ada juga yang model octopus